Saya bilang kok sama anak buah aku, nggak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Loh iyalah, waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Ya, saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra, jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Harus saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK, tapi mau sok pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depannya ku. Gitu lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Saya mencoba melihat pidato beliau yang menyampaikan bahwa akan hadir karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai ketua ya. Saya pikir tidak ada ancaman di situ bahwa beliau saya yakini merupakan seorang negarawan. Padahal di parlemen sudah sepakat siapa yang melakukan korupsi di era pandemik hukumannya mati. Tapi akhirnya Ibu Megawati interupsi. Jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati kaderku habis semua. Kenapa? Mayoritas wali kota, bupati, dan pejabat yang tersangkut korupsi yaitu dari PDIP itu ranking 1. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahkan menantang seorang penyidik KPK yang memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk menghadap kepadanya. Kalau umpamanya suruh datang sini Rosa, tuh datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gila orang yang bikin KPK itu saya loh. Kok nggak diadu loh? Sopo? Gila deh, aku bilang orang kayak dia aja kok kayak ini koyok ini pangkatnya koyo. Tipe kepemimpinan Anda dan tipe kepemimpinan Megawati. Nah inilah, Anda ini kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana, ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu, kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Megawati Soekarno Putri yang mengaku sempat meminta Presiden Joko Widodo agar membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Megawati mengaku kesal karena kehadiran KPK ternyata tidak mengurangi korupsi. Jadi bubarin aja KPK itu Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong sespleng lele aku sih gak weke kok. Saya suka bahasa Jawa. Dan terus tuh kok dia mejing-mejing doang. Saya ditertawakan, saya diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berharap tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Dengan begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggapnya lembaga ad hoc dapat dibubarkan. Kalau sekarang selalu kok puter-puter korupsi terus, sampai kapan ya? Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi, dia jadi punya alasan bahwa korupsi terus berlanjut. Apakah benar? Kan seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan. Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum. Sangat tidak masuk akal bagi saya, makanya kemarin itu apabila ada narasi yang
mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK. Tapi ternyata setelah saya lihat videonya tidak seperti itu. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Badai prahara tengah melanda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gempa besar dalam politik dengan kekalahan telak jagoan mereka di ajang kontestasi Pilpres 2024, lalu disusul dengan bertumbangannya para jawara banteng di gelaran Pilkada serentak lalu. Pertarungan besar melawan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus di bawah komando Gerindra, PDIP babak belur. Para jagoan yang diusung oleh KIM Plus mendominasi dalam kontestasi Pilkada 2024 di daerah-daerah strategis, khususnya Pulau Jawa. Hegemoni PDIP runtuh seketika, luluh lantak tak terperi. KIM Plus berjaya, berhasil memenangi 26 dari 37 provinsi. Sementara PDIP dipaksa harus tersenyum getir dengan hanya memenangi 5 provinsi, yakni Riau, Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, dan Papua. Ternyata cak cuma badai politik, hantaman beliung hukum tak urung membuat PDIP makin kalang kabut. Sekjen Hasto Kristianto disebut-sebut ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi Harun Masiku. Pekan lalu KPK menegaskan barang bukti berupa ponsel milik Hasto masih digunakan untuk mendalami kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang menjerat Harun Masiku. Sebelumnya PDIP keberatan karena penyidik KPK yang menangani Harun Masiku menggeledah dan menyita handphone, tas hingga buku catatan Hasto di tangan Kusnadi. Peristiwa ini terjadi pada 10 Juni 2024 ketika Hasto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku di KPK. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun bereaksi keras atas penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya, Harun Masiku, oleh KPK ini. Dalam penyidikan tersebut, KPK telah beberapa kali memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memberikan keterangan sebagai saksi guna mendalami perkara Harun Masiku. Perang urat saraf dilancarkan. Megawati melontarkan ancaman akan menggeruduk KPK jika Hasto ditangkap. Saya bilang kok sama anak buah aku, nggak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Loh iyalah, waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Harun Masiku. Itu tahun 2019. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Dalam kesempatan tersebut, Megawati mendorong para praktisi hukum yang hadir
untuk mengkritisi penanganan kasus Harun Masiku. Megawati juga menyoroti keanehan sikap dan cara berpakaian penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti saat memeriksa Hasto dan stafnya Kusnadi. Ia menduga Rosa menyadari bahwa tindakan yang diambilnya tidak sepenuhnya sesuai prosedur, termasuk saat menyita buku catatan dan ponsel pribadi Hasto dari tangan Kusnadi. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK, tapi mau sok pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depannya ku. Dia tahu lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Tak bergeming, KPK merespons pernyataan Megawati. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto mengatakan, penyidik mengusut kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku. Tessa mengatakan setiap pemanggilan saksi terkait kasus korupsi didasari atas kebutuhan penyidik dan adanya petunjuk dari saksi tersebut. Lebih lanjut, Tessa mengatakan, KPK tak bisa sembarangan memanggil saksi untuk mendalami kasus. Ia menyatakan, kegiatan KPK selama 5 tahun terakhir sudah diawasi dan dipantau oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Saya mencoba melihat pidato beliau yang menyampaikan bahwa akan hadir karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai ketua ya. Saya pikir tidak ada ancaman di situ ya, bahwa beliau saya yakini merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum. Sangat tidak masuk akal bagi saya, makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK. Tapi ternyata setelah saya lihat videonya tidak seperti itu. Padahal di parlemen sudah sepakat siapa yang melakukan korupsi di era pandemik hukumannya mati. Tapi akhirnya Ibu Megawati interupsi. Jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati kaderku habis semua. Nah itu. Kenapa? Mayoritas wali kota, bupati, dan pejabat yang tersangkut korupsi yaitu dari PDIP itu ranking 1. Nah kalau dijebloskan atau dihukum mati semua ya habis itu kader-kader PDIP. Nah itu seperti itu. Bara yang kebetulan bendaharanya PDIP. Itu kalau di koran cuma 25 triliun, tapi Pak Novel Baswedan yang penyidik senior KPK menyatakan itu yang dirampok sama Menteri Sosial Pak Juliari Batubara itu 100 triliun di era pandemik, Pak. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahkan menantang seorang penyidik KPK yang memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk menghadap kepadanya. Kalau umpamanya suruh datang sini Rosa, suruh datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gila orang yang bikin KPK itu semuanya loh. Kok gak diadu loh. Sopo gila deh, aku bilang orang kayak dia aja kok kayak ini koyok ini pangkatnya koyo. Nah, kita teringat kembali ucapan Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika beliau ditanya soal beda kepemimpinan antara dirinya dengan Megawati. Kepemimpinan saya menghormati kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai kedaulatan hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya, memanggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Kata Gus Dur waktu itu dalam suatu acara di stasiun TV. Tipe kepemimpinan Anda dan tipe kepemimpinan Megawati. Nah inilah, Anda ini
kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana, ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu, kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Ucapan Gus Dur sepertinya kini terbukti dengan sikap Megawati yang mengancam hendak menggeruduk KPK jika sekjennya ditangkap KPK. Statement yang sangat disayangkan dari orang yang di masa kepemimpinannya sebagai presiden justru dari tangannya lahir KPK. Karena cita-cita luhur untuk menegakkan supremasi hukum dan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Sebagai catatan sejarah, saat menjabat sebagai Presiden RI 22 tahun lalu, Megawati menyatakan bertekad menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme sampai ke akar-akarnya. Untuk itu, ia berharap tak ada tekanan politis maupun kekuasaan kepada para penegak hukum. Hal itu ia katakan saat berpidato pada HUT ke-29 PDIP di lapangan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah, 17 Maret 2002. Usai tragedi politik pelengseran Gus Dur, pemerintahan Megawati di kurun 2001 sampai 2004 dinilai gagal dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Demikian tanggapan fraksi-fraksi atas laporan Presiden Megawati dan lembaga-lembaga tinggi negara dalam rapat paripurna ketiga sidang MPR akhir masa jabatan 2004 di gedung MPR DPR, Jakarta Pusat, 25 September 2004. Lemahnya penegakan hukum di era pemerintahan Megawati dinilai telah menyebabkan membudayanya korupsi di Indonesia. Fraksi Reformasi bahkan menyatakan korupsi yang terjadi sudah sangat parah. Laporan Badan Pengawas Keuangan menyebutkan penyimpangan keuangan negara di lingkungan pemerintah dan badan usaha milik negara waktu itu mencapai 167 triliun rupiah. Sementara itu, konseptor pembaharuan hukum Indonesia, almarhum Profesor Dr. Muladi, bahkan menilai penegakan hukum pemerintahan Megawati cuma 5,5. Menurut tokoh yang pernah menjadi hakim agung ini, kelemahan reformasi hukum masa pemerintahan Megawati terletak pada lemahnya kepemimpinan. Namun kenyataannya hingga saat ini, persoalan good governance, khususnya pemberantasan KKN, serta kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak menunjukkan jati diri yang kuat pada masa pemerintahan Megawati. Papar Muladi seperti dikutip dari hukumonline.com 22 November 2002. Perilaku Megawati yang mencoba menabrak dan melabrak kedaulatan hukum ini kembali muncul. Beberapa waktu lalu, di acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila di The Tribrata, Jakarta Selatan, pada 21 Agustus 2023, Megawati mengatakan secara terang-terangan bahwa dia pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK yang ia dirikan pada masa jabatannya dulu. Alasannya, dia menilai jika kinerja KPK saat itu sudah tidak efektif lagi. Megawati Soekarnoputri yang mengaku sempat meminta Presiden Joko Widodo agar membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Megawati mengaku kesal karena kehadiran KPK ternyata tidak mengurangi korupsi. Saya ingin sabtu bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu ya des gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang amanah.
Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong sespleng lele aku sih gawe kayak kok. Saya tuh gak bahasa Jawa. Dan terus tuh kok dia meeting doang. Coba bayangkan, ya loh. Rakyat kan kesian, suruh bayar pajak gitu kalau dengerin kan merintih saya. Nah, tapi kok udah gitu itu katanya orang pajak itu ngomong. Usul pembubaran KPK ini bukan pertama kalinya disampaikan oleh Megawati. Jauh sebelumnya, pada tahun 2015, Megawati juga pernah menyinggung pembubaran KPK ketika pidato dalam seminar kenegaraan Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen. Menurut dia, hadirnya KPK harus memberi dampak terhadap kondisi pemberantasan korupsi, sehingga keberadaan lembaga anti rasuah tersebut bisa tidak diperlukan lagi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berharap tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Dengan begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggapnya lembaga ad hoc dapat dibubarkan. Kalau sekarang selalu kok puter-puter korupsi terus, sampai kapan ya? Ini kan juga jadi puter-puter. Sampai kapan yang namanya KPK itu? Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi, dia jadi punya alasan bahwa korupsi terus berlanjut. Apakah benar? Kan seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi, sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan. Pernyataan yang konyol, memalukan, inkonsistensi, dan nampak jelas syarat kepentingan politik. Bagaimana tidak, dia yang berkontribusi dalam mendirikan KPK dan kerap membangga-banggakannya sebagai sebuah prestasi besar. Namun, justru dia pula yang meminta agar KPK ini dibubarkan. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Udah ya dong. Coba pikir, coba kalau bisa loh. Tapi mau ngambil saya pada gak berani. Loh iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang merugikan negara. Korupsi dapat dilakukan oleh siapapun dan terjadi di berbagai lingkungan, dari pemerintahan, lembaga penegak hukum, perusahaan swasta, hingga rakyat biasa. Asal pemberantasan korupsi di Indonesia tergabung dari kemauan politik dari Presiden sebagai pemimpin tertinggi cabang kekuasaan eksekutif. Harapan itu pun digantungkan kepada Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto yang dianggap punya modal sosial untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Saya bersama saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya, saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra. Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak, ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Ya, Prabowo memang dalam banyak kesempatan menggaungkan pemberantasan korupsi yang telah berurat akar di negeri ini dari masa ke masa, dari rezim ke rezim. Pengamat politik dari Universitas Paramadina,
Ahmad Khairul Umam menuturkan, studi kasus di berbagai negara yang dianggap berhasil melakukan transformasi anti korupsi adalah kemauan politik dari pemimpin tertinggi politik, yaitu Presiden. Kemauan politik harus dimulai dari Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Kita menunggu pembuktian dari Presiden Prabowo agar upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti sekadar sebagai jargon dan propaganda politik belaka, sebagaimana yang terjadi pada Megawati. Saya ditertawakan, saya diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Dan buat Megawati, kau yang memulai, kau pula yang akan mengakhiri. Apakah ini dikarenakan oleh penangkapan sejumlah politisi PDIP terkait kasus korupsi? Lalu, beliau menginginkan agar KPK dibubarkan saja. Lalu di mana orasi-orasi menggelegar tentang supremasi hukum dan pemberantasan korupsi akan terwujud? Jika para tokoh besar dan politisi hanya main retorika seperti ini, tanyakan saja kepada hati nurani kita masing-masing. Kalau masih belum dapat jawaban, maka tanyakan saja pada rumput yang bergoyang atau pada banteng yang tengah tumbang.